Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari Kitabun Nikah, bab tentang fikih nikah. Dan sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu al-walimah dan juga hak-hak suami dan istri. Taib. Walimah, yang disebut dengan walimah adalah makanan yang disajikan kepada undangan yang menghadiri prosesi akad nikah. Itu disebut dengan walimah. Makanan yang kita sajikan apapun bentuknya, ya untuk orang-orang yang kita undang dalam pernikahan kita, makanan itu disebut dengan walimah. Dan tentang walimah ini, hukumnya adalah sunnah. Sunnah bagi orang-orang yang menikah untuk mengadakan walimah, untuk membuat makanan, membuat jamuan kepada para tamunya. Jadi hukumnya adalah sunnah, bukan perkara yang mubah, ya, bukan perkara adat yang dimana kalau kita lakukan tidak ada pahalanya, tapi dia adalah sebuah sunnah yang perlu kita hadirkan, ya, bahwasanya kita melakukan ini untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW agar mendapatkan pahala. Karena ya niat dalam mengerjakan sebuah amalan itu sangat menentukan pahala yang akan dia dapatkan. Ketika seseorang melakukannya karena dia anggap ini merupakan sebuah adat istiadat, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia melakukannya karena dia menganggap, dia meyakini bahwasanya ini adalah sunnah, sehingga dia mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan pahala dengan walimah tersebut. Padahal ya sama-sama dia mengundang orang, sama-sama dia membuat makanan, yang satu dapat pahala dan yang lain tidak, disebabkan karena masalah niatnya. Nah, di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin." Buatlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing saja. Ketika misalnya seseorang tidak mampu, maka apa saja yang dia sediakan untuk tamunya, apakah dengan kambing atau bahkan dengan ayam atau dengan ikan saja. Ya, ketika dia misalnya tidak mampu untuk mempersiapkan yang lebih banyak, yang lebih baik kepada tamu-tamu yang akan datang. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum menghadiri walimah. Ya, hukum menghadiri walimah. Jadi menghadiri walimah ini hukumnya adalah wajib. Jadi walimah itu sendiri, membuat walimah bagi orang yang menikah, itu hukumnya adalah sunnah. Namun bagi orang yang diundang, maka dia wajib untuk menghadiri undangan walimah tersebut. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha." Kalau salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hendaknya dia mendatanginya. Hendaknya dia mendatangi undangan tersebut. Dalil yang kedua adalah sabda Nabi SAW, "Wa man taraka ad-da'wata faqad 'asallaha wa rasulahu." Barang siapa yang meninggalkan undangan walimah, ya undangan walimah, maka sesungguhnya dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dia dianggap bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya menghadiri undangan walimah itu hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ada syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga sebuah undangan itu wajib untuk kita datangi.
Artinya adalah ketika ada undangan walimah dan tidak memenuhi semua syarat-syarat yang akan kita sebutkan ini, maka undangannya itu tidak lagi bersifat wajib. Jadi kita perlu mengetahuinya supaya kita tahu apakah memang ini adalah undangan yang sudah wajib ataukah undangan yang sifatnya tidak wajib. Syarat yang pertama adalah an yakuna ad-da'i mukallafan hurran rasyidan. Orang yang mengundang adalah orang yang mukallaf. Mukallaf itu dia akil balik, dan dia adalah orang yang merdeka dan rasyid. Ya, saya kira ini rata-rata sudah terpenuhi. Yang kedua adalah wa an la yakhussal aghniya adunal fuqara. Bahwasanya undangan itu tidak mengkhususkan hanya kepada orang-orang kaya saja yang diundang dan tidak mengundang orang-orang miskin. Ya, artinya dipilih-pilih undangannya. Ketika ada undangan yang seperti ini sifatnya khusus pada golongan tertentu saja. Ya, khusus misalnya para pedagang saja, para pejabat saja, orang-orang kaya saja, maka yang diundang itu tidak wajib untuk menghadiri undangan yang seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah wa an yakuna ad-da'i musliman. Orang yang mengundang ini adalah seorang muslim. Ya, kalau ada undangan dari teman seseorang dan temannya ini adalah orang kafir, bukan orang muslim, ya diundang untuk menghadiri acara walimah, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk menghadiri undangan tersebut karena syaratnya harus muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah wa an la yakuna hunaka ma yata'adza bi hudurihi min munkarin wa ghairihi. Ya, tidak adanya kemungkaran dalam pelaksanaan acara walimah tersebut. Kalau ada kemungkaran di dalamnya, maka tidak wajib untuk menghadiri acara walimah tersebut. Di antara kemungkaran yang banyak kita dapati pada acara-acara pernikahan, acara-acara walimah adalah dengan adanya musik. Dengan adanya musik pada acara walimah tersebut. Atau kemungkaran yang lain adalah ya ikhtilat, campur baur. Ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan, tamu laki-laki dan tamu perempuan, dan begitu pula dengan ya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang bebas untuk dilihat oleh siapa saja. Ini adalah kemungkaran, dan ketika ada undangan walimah kemudian walimahnya seperti itu, maka yang diundang tidak wajib untuk memenuhi undangan tersebut. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya adalah wa an la yakuna lahu udhrun. Dia tidak memiliki uzur. Ya, jadi kalau misalnya semua syarat terpenuhi tapi ternyata dia beruzur. Ya, di antara uzur misalnya ketika dia berada di tempat yang jauh. Ya, dia dapat undangan dari tetangganya, tapi pada hari walimah dia berada di tempat yang jauh, maka dia tidak berkewajiban untuk kembali untuk menghadiri undangan walimah tersebut. Ya, karena dia ma'zur, dia memiliki uzur dan uzur-uzur yang lainnya. Ya, uzur selama dia syar'i, maka ini merubah hukum undangan dari wajib menjadi mubah. Taib. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berikutnya adalah hukukuz zaujah. Hak-hak istri dari suaminya. Ya, hak-hak yang berhak didapatkan oleh seorang istri dari suaminya. Atau dengan kata lain kewajiban suami kepada istrinya. Nah, yang pertama adalah al-infaqu 'alaiha min ghairi israfin wala taktir. Memberikan infak, nafkah kepadanya dengan nafkah yang tidak boros, tidak berlebihan, dan juga tidak kikir di dalam memberikan nafkah tersebut kepada istrinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfiqa dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizqahu falyunfiq mimma ataahu Allahu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Hendaknya
orang-orang yang Allah berikan keluasan harta kepadanya, memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan keluasan rezeki yang dia miliki. Dan barang siapa yang diberikan kesempitan, sempit rezekinya, tidak diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memberikan sesuai dengan kemampuan dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba di luar dari kemampuannya. Jadi masalah nafkah ini juga dikembalikan kepada kemampuan finansial dari seorang suami. Ketika dia diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya memberikan harta tersebut sesuai dengan kecukupan yang dia miliki. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua adalah al-kiswah, yaitu pakaian. Pakaian yang dengannya dia menutup auratnya. Pakaian secara umum dalaman, luaran, atas dan bawah, itu adalah pakaian. Itu adalah hak bagi seorang istri kepada suaminya. Kemudian yang ketiga, as-sakanus syar'i, tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya, memberikan tempat tinggal yang layak kepada istrinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, dan berikanlah sakan kepada mereka, tempat tinggal kepada mereka di tempat tinggal yang kalian juga tinggal di sana. Artinya tempat tinggal yang layak untuk dia. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang poin berikutnya adalah ini al-adlu bainahuma baina ghairiha minaz zawjat in kana lahu zawjatan ukhra. Ini untuk yang istrinya lebih dari satu, yaitu bersikap adil, bersikap adil kepada keduanya. Nah, dan adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam masalah waktu dan juga masalah nafkah. Karena dalam hal yang lain seperti hal perasaan, maka itu tidak ada yang sanggup berbuat adil di dalamnya. Bahkan Nabi kita SAW itu tidak sanggup berbuat adil dalam masalah perasaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walan tastati' an ta'dila, atau bagaimana itu, dan kamu wahai Muhammad tidak akan sanggup untuk berbuat adil kepada istri-istrimu walau harastum, meskipun kamu sudah bersungguh-sungguh. Di sini yang dimaksud bukan masalah sakan, tempat tinggal, bukan masalah nafkah, dan bukan masalah waktu, tapi masalah perasaan yang dimana itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah irsyaduha ila tariqil haq wa ib'adiha an mawatinish syarr. Jadi menjaga dengan membimbingnya agar berjalan di atas koridor syariat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini khitab ditujukan kepada para ayah, para suami, bagaimana dia membimbing istrinya, bersabar dalam membimbingnya, mengajaknya kepada kebaikan, dan berusaha untuk menjauhkannya dari hal-hal yang bisa membahayakan agamanya. Ketika seorang suami melihat bahwasanya bekerjanya dia misalnya di sebuah tempat itu akan membahayakan agamanya, membahayakan kehormatannya, maka dia harus menjauhkan dia dari pekerjaan yang seperti itu ataupun yang lain. Intinya adalah bagaimana dia berusaha untuk membimbing dan menjaganya agar berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan membiarkannya larut di dalam tempat-tempat atau apa saja yang akan bisa membahayakan agamanya, dalam artian membahayakan keistiqomahannya, yang akan menjauhkan dia dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan melemahkan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Yang selanjutnya adalah muasyaratuha bil ma'ruf, bergaul dengannya dengan pergaulan yang baik. Ya, bergaul dengannya dengan pergaulan yang baik, dengan panggilan yang baik, akhlak yang baik dan sebagainya. Ya, kata Nabi SAW, rifqan bil qawarir, bersikap lembutlah kepada qawarir. Qawarir itu artinya gelas-gelas, ya, gelas kaca. Rifqan bil qawarir, bersikap lembutlah kepada kaca-kaca. Yang dimaksud dengan kaca di sini adalah wanita-wanita, istri kita. Dan dia disebut dengan qawarir oleh Nabi SAW karena tabiatnya yang seperti itu. Tabiatnya yang mudah untuk, kalau kaca mudah pecah, kalau perempuan ya mudah ya tersinggung, ya baper dan sebagainya. Kata Rasulullah, rifqan bil qawarir, bersikap lembutlah kepada kaca-kaca kalian. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ihtimalu adzaha. Ini poin yang penting, ya, ihtimalu adzaha, bersabar dengan gangguannya. Karena bagaimanapun seorang suami dan bagaimanapun seorang istri, maka pasti akan sedikit banyak dia akan mendapatkan gangguan-gangguan dari istrinya. Bahkan Nabi SAW yaitu juga ya mendapatkan gangguan-gangguan dari istrinya sebagai manusia. Sebagai manusia, istri-istri Nabi SAW juga kadang-kadang dengan tidak dia sadari, telah mengganggu Nabi SAW. Nah, dan banyak atau ada beberapa hadis yang menjelaskan, yang menceritakan tentang bagaimana bentuk gangguan dari istri-istri Nabi SAW kepada beliau SAW. Di sini disebutkan di antara ya hal yang pernah kalau kita anggap ini adalah sesuatu yang mengusik Nabi SAW, tapi ternyata Rasulullah, ya Masya Allah, bersabar dengan gangguan tersebut. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan kepada Nabi SAW ketika dia sedang marah kepada Nabi SAW, dia mengatakan, antal ladzi taz'umu annaka Rasulullah, kamukah itu yang telah mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan yang sangat menyimpang dari kebenaran. Ya, bagaimana mungkin seseorang mengatakan kamu orang yang mengaku? Ya, mengaku itu artinya dia bukanlah seorang nabi yang sebenarnya, tapi hanya mengaku-ngaku saja. Tapi bahkan ternyata Rasulullah di sini fatabassama sallallahu alaihi wasallam wahtamala dzalika min hulman. Ya, ternyata Rasulullah menanggapi ucapan dari Aisyah radhiyallahu anha dengan tersenyum, ya, dan tidak marah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga Aisyah radhiyallahu ya ketika marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika bersumpah, maka dia akan mengatakan wa rabbu Ibrahim. Ya, ketika dia sedang marah dan ketika bersumpah dia mengatakan demi Tuhannya Ibrahim. Kalau dia tidak marah, maka dia mengatakan wa rabbu Muhammad, ya, demi Tuhannya Muhammad. Kalau dia sedang ridha ya kepada Rasulullah SAW, maka dia bersumpah dengan mengatakan demi Tuhannya Muhammad. Ya, kalau sebaliknya marah, maka bukan nama Rasulullah yang disebut, tapi nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah hukukuz zauj. Sekarang hak-hak dari seorang suami kepada istrinya, atau kewajiban seorang istri kepada suaminya. Nah, yang pertama adalah al-wilayatu war-riyasah. Masalah kepemimpinan, masalah pengaturan itu dikembalikan kepada suami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki, para suami, mereka adalah qawwam. Ya, qawwam
adalah pemimpin, dia adalah pengatur, dia adalah pengarah, dia adalah pembimbing ya terhadap istri-istrinya, karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan laki-laki dibandingkan dengan perempuan, dan disebabkan karena laki-laki yang memberikan nafkah kepada istrinya, kepada para wanita. Sehingga untuk masalah kepemimpinan dan pengaturan ini, seorang istri ya seharusnya semboyan dia adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat selama bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada perintah ataupun ada larangan dari suaminya, maka selama itu bukan hal yang bersifat maksiat kepada Allah, kepada Rasulnya, maka wajib bagi seorang istri untuk ya taat mendengarkan perintah tersebut. Dan tentu saja ketaatannya kepada suaminya merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, masih berhubungan dengan yang pertama tadi, adalah menaati suami pada apa-apa yang diminta selama bukan pada perkara ya kemaksiatan, ya selama bukan pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat kita, maka perintah apapun itu, ya perintah apapun itu, maka harus ditaati oleh seorang istri. Bahkan karena saking tingginya derajat seorang suami dalam Islam, ya seorang suami bagi seorang istri itu lebih tinggi derajatnya daripada kedua orang tuanya. Ya, ini dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedudukan seorang suami itu sangat tinggi, ya bahkan melebihi kedudukan kedua orang tua dari istri tersebut, dari wanita tersebut. Bahkan ya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, seandainya ada seseorang yang boleh kita sujud kepadanya, maka saya akan perintahkan kepada para istri untuk sujud kepada suaminya. Artinya ini adalah ibarah dari Nabi SAW bagaimana kedudukan dari seorang suami terhadap istrinya. Kemudian yang ketiga, antasuna nafsaha wa tastura aurataha. Dia harus menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan juga menutup auratnya. Ya, kewajiban bagi seorang istri adalah menutup auratnya dan menjaga kehormatannya. Jangan dengan mudahnya kemudian dia bergaul dengan laki-laki. Jangan dengan gampangnya seorang wanita atau seorang istri kemudian keluar keluyuran ataupun bahkan bekerja tanpa izin dari suaminya. Meskipun dia adalah sebuah kebaikan, tapi harus meminta izin kepada suaminya ketika ingin melakukan hal-hal yang di luar rumahnya. Ya, bukan di dalam rumahnya tapi di luar rumahnya, karena itu akan berhubungan dengan kewajiban-kewajiban dia kepada suaminya. Karena ketika terlalu banyak kegiatan-kegiatannya atau pekerjaan-pekerjaannya di luar sana, maka bisa saja akan terbengkalai kewajiban-kewajibannya kepada suaminya. Kecuali setelah mendapatkan izin, maka tidak ada masalah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah an la tatluba ma wara'al hajah. Janganlah seorang istri, seorang wanita meminta kepada suaminya di luar batas kemampuan suaminya. Seorang istri harus mengetahui dan mengukur bagaimana kemampuan dari suaminya, dan jangan dia membebani suaminya di luar dari kesanggupannya. Tidak boleh dengan segala permintaan-permintaannya yang kemudian hal tersebut sangat membebani suaminya. Suatu ketika istri-istri Nabi SAW meminta tambahan nafkah dari Nabi SAW. Mereka merengek untuk meminta tambahan nafkah dari Nabi SAW, dan Rasulullah SAW semenjak diutus menjadi Nabi, maka fokus beliau adalah kepada dakwah, meskipun juga tetap memberikan nafkah kepada
istrinya yang secukupnya. Namun pada saat mereka meminta tambahan tersebut dan Rasulullah SAW tidak mampu untuk memberikan apa yang mereka minta, maka turunlah ayat, ya, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, maka silahkan kemari dan saya akan mentalak kalian. Kalau kalian menginginkan kehidupan akhirat, maka ya tentu saja itu yang lebih baik untuk kalian. Ini adalah manusiawi. Ini adalah manusiawi. Namun ketika permintaan tersebut ternyata tidak sanggup dipikul oleh suaminya, maka boleh memberikan pengertian, boleh memberikan bimbingan agar dia bisa mengerti dan tidak memberikan beban yang berlebihan kepada suaminya dengan permintaan-permintaan yang terlalu banyak. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah an la tadkhula ahadan yakrahuhu zaujuha ila baitihi illa biidnihi. Tidak boleh memasukkan ke dalam rumahnya seseorang yang suaminya tidak suka dengan dia. Ya, kalau dia tahu suaminya tidak suka dengan orang tersebut, maka istri ini tidak boleh memasukkan dia ke dalam rumahnya kecuali jika suaminya telah mengizinkannya. Misalnya ketika suaminya keluar, ya, kemudian ada seseorang yang mau datang dan orang ini tidak disuka oleh suaminya, maka dia tidak boleh mengizinkannya masuk kecuali setelah dia meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Jangan mengatakan ya kan tidak ada, ya, suaminya tidak ada misalnya, ya dia tidak akan tahu. Memang dia tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut, dan ini merupakan ya sesuatu yang menjadi kewajiban bagi seorang istri kepada suaminya, sehingga dia harus minta izin sebelumnya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah izharu al-bashar lahu fatuqabiluhu farhatan masruratan. Ia menyambut suaminya dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang tersenyum, dengan wajah yang bahagia. Tidak menyambutnya dengan kemarahan, ya, tidak menyambutnya dengan makian, tidak menyambutnya dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh suaminya. Ya, suaminya sudah capek, ya, pulang dari bekerja, sampai di rumah diinterogasi lagi atau hal-hal yang lain yang semakin menambah beban suaminya. Jadi hendaknya disambut dengan sambutan yang baik, karena ini merupakan hak dari seorang suami kepada istrinya. Dan yang terakhir adalah seorang istri wajib untuk meminta izin kepada suaminya ketika dia mau keluar rumahnya, dia mau meninggalkan rumahnya ke suatu tempat, maka sebelumnya dia harus meminta izin dulu kepada suaminya. Jangan nanti sampai di tempat tujuan baru ditelepon suaminya, saya ada di tempat ini lagi rekreasi. Nah, ini tidak boleh. Saya ada di tempat ini lagi arisan. Nanti sampai di tujuan baru dia kabari suaminya. Seharusnya sebelum dia berangkat dia sudah minta izin kepada suaminya. Taib, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kewajiban seorang suami kepada istrinya dan kewajiban seorang istri kepada suaminya, yang tentu saja ketika hal ini dilakukan oleh setiap suami dan setiap istri, maka yaitu akan membantu untuk menjaga pernikahan tersebut. Sekira ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua, kepada istri-istri kita, untuk sama-sama menjalankan ya kewajiban suami kepada istri dan kewajiban istri kepada suaminya. Sekira demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat, dan insyaallah pembahasan kita tentang fikih nikah kita anggap sudah selesai. Hal-hal yang penting untuk kami sampaikan untuk masalah fikih nikah saya rasa sudah mencukupi, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu kitabut talak, ya, fikih talak.
Dan fikih talak ini sekali lagi kami katakan bahwasanya dia merupakan ilmu yang wajib untuk diketahui oleh setiap orang yang telah menikah. Ilmu tentang talak adalah ilmu yang wajib untuk diketahui oleh setiap orang yang sudah menikah. Tayyib, saya kira demikian karena waktu sudah masuk. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.